Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, tahun 2021 merupakan awal tahun yang dramatis bagi masyarakat. Belum menginjak pertengahan tahun tetapi sudah banyak sekali peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia. Beberapa peristiwa ini merupakan bagian dari siklus geologi dan yang lainnya merupakan efek dari perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia. Nah sahabat, kali ini sisi lain dunia akan membahas kejadian alam akibat ulah manusia pada 2021. Nah sahabat, berikut ini adalah 5 kejadian alam akibat ulah manusia pada 2021. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi sahabat yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombolnya yang ada di bawah ya. Terus juga nyalakan loncengnya, biar sahabat semua tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari sisi lain dunia. Angin puting beliung terjang Purbaratu, Tasikmalaya. Baru-baru ini angin puting beliung menerjang Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada Jumat 22 Januari 2021 petang. Akibatnya puluhan rumah rusak berat. Peristiwa itu direkam video oleh warga menggunakan kamera telepon seluler. Tampak suasana mencekam saat angin puting beliung disertai hujan deras dan petir itu melanda Kelurahan Sukajaya. Atap rumah-rumah warga beterbangan. Warga panik dan berhamburan keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri. Beruntung, peristiwa tersebut tak menimbulkan korban luka dan jiwa. Banyak rumah warga yang rusak berat membuat petugas BPBD Tasikmalaya kewalahan melakukan penanganan. Sejak Jumat petang hingga Sabtu 22 sampai 23 Januari 2021, baru selesai melakukan evakuasi. Sejumlah warga terpaksa harus diungsikan karena rumahnya hancur dan rusak berat. Ainur Hayati, warga Kelurahan Sukajaya mengatakan, angin kencang menerjang disertai hujan deras dan petir pada Jumat petang. Manajer Pusat Pengendalian Operasi BPBD Kota Tasikmalaya Harisman mengatakan, petugas disebar untuk melakukan penanganan karena banyak rumah warga yang terdampak, baik tersapu angin kencang maupun rusak akibat pohon tumbang. Jalan Tol Cipali ambles. Baru-baru ini Jalan Tol Cikopo Palimanan atau Cipali di ruas KM 122+400 sedang dilakukan perbaikan akibat longsor parah sepanjang 40 meter yang memakan badan jalan. Kabar baiknya, arus kontraflow yang diberlakukan saat ini akan diperpendek menjadi 1 km dari saat ini 9 km. Direktur Operasi Astratol Agung Prasetyo mengatakan, arus kontraflow saat ini berlangsung di titik KM 126 sampai 117 atau sepanjang 9 km. Mulai besok, operator akan memperpendek jalur kontraflow menjadi 1 km. Harapan Agung dalam rencana penanganan dalam 10 ke depan jalur kontraflow tidak ada lagi. Karena akan dibangun jalur alternatif tidak permanen yang bisa dilalui sepanjang 500 meter pada media jalan. Sedangkan untuk penanganan lokasi longsor paling lama 1,5 bulan baru bisa diperbaiki. Tapi Agung belum bisa membeberkan berapa estimasi biaya perbaikan jalan tol ini. Karena masih dalam proses studi dengan pihak konsultan dan kontraktor. Dari pantauan di lapangan, kondisi jalur Cipali KM 122 sudah ada antrian yang mengular di ujung-ujung titik kontraflow. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kakor-Lantas membantu kelancaran arus lalu lintas. Namun untuk kendaraan besar diimbau untuk tidak melewati jalur ini, melihat volume kendaraan yang meningkat dan perbaikan jalan yang sedang dilakukan. Diharapkan pengguna jalan juga menjaga kecepatan kendaraan di bawah 70 km per jam. Lubang semburan gas Riau semakin melebar. Memasuki hari keempat setelah pertama kali galian sumur bor yang ada di Pondok Pesantren Al-Ihsan Jalan Abdurrahman, Jalan Badak Ujung, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, mengeluarkan gas dan disusul lumpur. Pada Minggu 7 Februari, diameter sumur itu terus membesar. Bahkan saat ini diperkirakan mencapai 6 meter. Menurut Indra, kondisi kandungan gas di lubang semburan itu sudah tidak berbahaya. Sebelumnya semburan gas itu dinyatakan berbahaya, sedangkan untuk intensitas semburan lumpur juga sudah berkurang dibandingkan sehari sebelumnya. Bahkan tinggi semburan juga mulai berkurang. Indra sejak awal memberikan imbauan kepada warga agar tidak melakukan pengeboran. Khusus wilayah Tenayan Raya ini berada dalam cekungan, sedangkan untuk air belum dapat ditemui di level seratusan meter. Meski data menunjukkan bahwa sering terjadi keluarnya gas dari penggalian sumur,
Namun wilayah Tenayan Raya menurutnya bukanlah merupakan wilayah potensi gas. Sebab menurut Indra, gas di wilayah ini adalah gas rawa. Banjir Brebes. Luapan air menerjang Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Sirampong, Kabupaten Brebes pada 9 Februari 2021. Banjir lumayan besar karena hujan yang turun pada saat itu cukup lebat, sehingga mengakibatkan banjir di beberapa wilayah, seperti di Desa Slempet dan di beberapa wilayah lainnya. Dalam video yang beredar, memperlihatkan derasnya arus menerjang wilayah ini. Banjir tersebut bercampur dengan lumpur, serta membawa material kayu dan bebatuan. Akibat dari insiden ini, permukiman warga menjadi tergenang air. Banjir Sika. Hujan lebat dengan intensitas tinggi mengguyur Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur selama beberapa hari. Akibatnya terjadi banjir bandang di wilayah Kecamatan Mego. Luapan banjir bandang yang datang tiba-tiba selama 2 hari ini melalui daerah bantaran Kaliwajo menyebabkan rumah warga di sekitar bantaran kali terancam roboh. Bukan hanya rumah, belasan hektar sawah di Desa Bera pun rusak diterjang banjir. Akibatnya sebagian besar petani di wilayah Kecamatan Mego akan mengalami gagal panen. Pantauan Liputan6.com, sebagian warga yang rumahnya berdekatan dengan pinggiran bantaran Kaliwajo berusaha menyelamatkan barang-barang mereka ketika banjir datang tiba-tiba. Blasius Wura, warga Desa Bera, mengatakan tembok penahan rumahnya roboh akibat banjir sejak Senin 8 Februari 2021 sore. Sampai dengan saat ini belum ada bantuan dari pemerintah, walaupun turap rusak dan rumahnya terancam roboh. Ia bersama keluarganya memilih mengungsi ke rumah warga lain yang jauh dari bantaran, sebab rumahnya berada persis di pinggir kali dan tembok penahan kali pun sudah ambruk diterjang banjir. Sementara Kepala Desa Bera, Simon Wara, mengatakan bahwa banjir bandang kali ini paling besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah sobat, itulah beberapa kejadian alam akibat ulah manusia pada 2021. Nah, gimana menurut pendapat kalian sahabat? Jangan lupa untuk berkomentar di bawah ya.